Kemudian kalau nggak ada, ya kalau nggak ada, tetap kita pakai yang klasik. Ya. Jangan nyerah, tiada rotan, akar pun jadi. Jadi kita bisa pakai Vermoc, ya, kita pakai Vermoc. Ya. Tapi sebetulnya kalau punya pakai Vermoc ini kurang. Terus jangan pakai dosis yang sesuai dengan anjuran dari apotek. Nggak cocok. Ya. Nggak terbukti, kumannya masih hidup. Karena produk ini produk dari luar, penelitian orang luar itu nggak sesuai dengan orang Indonesia. Di luar negeri sana, orang masih bisa minum dari keran. Jujur di Indonesia bisa minum dari keran, tapi dapat bonus telur cacing. Kalau di luar negeri kan enggak ya. Jadi ini enggak cocok. Terus kalau di mereka anjurannya 6 bulan, kalau di Indonesia 4 bulan. Jadi saya belajar dari salah satu di Surabaya, kalau nggak tahu ya ada orang yang pernah kenal enggak ya. Orang Malaysia diundang Mata Hati untuk bantu terapi kanker ya dengan Bicom di Surabaya. Namanya Dr. Sherman, ya saya kenal sama dia. Terus saya nanya sama dia, loh kenapa kok protokol obat cacingmu itu kok aneh? Aneh gimana? Kamu kok ngasihnya 4 hari gitu loh. 4 harinya juga berbeda obatnya lagi. Yang pertama dikasih Ebendasol, ya. Kalau dia nggak pakai Ebendasol, dia pakainya Zentel. Ya Zentel itu dari luar negeri, ya mahal. Ada di Singapura mahal Zentel. Di kita nggak ada. Tapi saya cari di Indonesia ada buatan Kimia Farma, generik namanya Albendazole. Ya. Jadi dosisnya Albendazole itu dipakai hari pertama, hari kedua, atau sampai hari ketiga kalau dewasa. Ya. Sebetulnya sampai hari ketiga, tapi karena kita menghitung hemat untuk anak-anak 2 sampai 5 tahun dosisnya kan setengah tablet. Jadi saya pakai belinya 2 tablet aja, yang albendazole dibagi 2 untuk hari pertama, hari kedua. Hari ketiga, hari keempatnya kita pakai Vermoc atau mebendazole. Tapi kalau dewasa pakainya 1 tablet semua. Dok, kenapa dok? Justru hari terakhirnya dikasih mebendazole. Ya, yang bermerek, yang lebih paten. Ya, karena kalau buatan Indonesia kadang-kadang saya ragu kualitasnya masih bagus atau enggak. Karena dulu pernah jual ya obat cacing Rp1.000 ya di Indomaret, enggak tahu tahun kapan itu enggak efektif ya. Rasa melon, aku masih ingat, aku minum. Jadi saran saya ya sudah kita albendazolnya yang bermerek enggak ada, adanya di sana. Itu pun di masing-masing daerah sulit ya. Kemarin saya dapat laporan di Kendari ya, Kendari nggak ada ya albendazole ya. Ya kan terlalu murah lah obat itu ya. Aku nggak tahu harganya berapa ya, macam-macam harganya. Kayak 9.000, bukan 1 biji loh, 9.000 dikasih 10 nggak salah ya. Jadi nggak tahu. Tapi nanti tolong kalau teman-teman, sahabat-sahabat sih butuh, ya butuh obat cacing, butuh apa ya, silakan hubungin Mata Hati. Ya mudah-mudahan orang Mata Hati meninggalkan linknya di chat, ya, jadi orang-orang bisa lihat karena saya nggak bisa ngambil di chat ya, tolong ditaruh di chatnya. Dan nanti kalau mereka mau beli mau apa silakan di Mata Hati. Terutama yang kesulitannya. Kalau ada di daerah beli aja di sana nggak apa-apa. Tapi terus terang DMR ini belum ada, ya karena DMR ini statusnya lagi masih approval POM, ya masih diajukan ke POM, ya BPOM. Jadi ini adalah produksi terakhir, mudah-mudahan masih ada. Ya. Hubungnya Dr. Mariska kok yang ini. Oke, itu dysbiosis itu bonusnya ya. Nah gangguan dysbiosis itu apa? Ini loh gangguan dysbiosis. Ya, ini. Jadi cuma diurusi gangguan dysbiosis aja, gejala anakmu membaik. Bayangin, kalau tadi kita lihat dari enzim, banyak penyakit yang kita bisa benerin dengan enzim. Dari dysbiosis, banyak gangguan yang kita benerin dari dysbiosis. Nih, ini gangguannya ya. Ini gangguannya parasit itu ini. Kemarin aku ingat ya, masih tahun yang lalu ya di Surabaya ya, waktu konsul ketemu orang tua ya. Orangnya ini udah oke lah, ikut Asira, udah terapi Bicop, udah suplemen. Terus dia cerita, dok, anakku kok pelupa ya dok ya, anakku ini ya. Terus tak tunjukin fotokopian ini. Jadi di kita di Surabaya itu ini kita print ya berwarna, terus kita laminating. Jadi waktu kalau konsultasi kita tunjukkan ke orang tua gejalanya yang mana. Gejalanya kebanyakan di sini. Terus ketemu yang di memory problem susah mengingat sama belajarnya susah. Terus tak tanya, anakmu udah dikasih obat cacing belum? Orang tua itu ngelihat saya terus jawab pakai gaya Surabaya yang saya ketawa. Perlu tak? Ya kan aku ketawa. Udah tak jelasin dari awal terapi gitu kalau harus dikasih obat cacing. Jadi saran saya nih, khusus kalau seandainya di grup ini yang sekarang ada di seminar ini ya, ada orang yang baru pertama kali dengar, belum pernah memulai terapi biomedis dan belum juga melakukan tes biomedis, tapi ingin mencoba. Langkah pertama itu kasih obat cacing dulu.
Kamu lapor ke saya, ceritakan tentang anakmu, kasih skor ATK-nya. Saran saya kasih obat cacing dulu. 4 hari setelah obat cacing, tolong lapor lagi ke saya progresnya kayak apa. Coba akan kita bantu, kita pandu. Kita lihat suplementasinya. Syukur-syukur kalau bisa tes ASIRA, jamin lebih bagus. Ya. Nah ini banyak gejala ya, nanti banyak orang tua melaporkan, dok anakku masih lompat-lompat, anakku masih ngompol, anakku masih flapping. Ini gangguannya sama ya, gangguan dysbiosis. Nah kadang-kadang orang tua itu karena ya bukan malas belajar lah, nggak punya waktu untuk belajar. Ingatnya cuma sinbio. Jadi selalu ngomong, sinbionya jadikan berapa dok? Hati-hati loh. Ini nggak cuma ngomong sinbio, ngomong parasit, ngomong bakteri, ya, ngomong parasit, bakteri, ngomong sing virus. Nah kalau virus kita terapinya pakai terapi Bicom. Ya, gitu. Jadi tidak semua itu semudah yang dibayangkan, tidak. Makanya kita perlu tiap minggu lapor, perlu komunikasi, ya walaupun waktunya tidak bisa, tiap bulan, tiap minggu. Jadi buat yang ada di grup ini ya, tolong monitor, kalau enggak, tolong daftar ke WhatsApp grup atau Wapri kita untuk dimasukkan di grup supaya dapat informasi. Tiap minggu kita ada acara seperti ini, ya. Hari Minggu pertama, hari Minggu genap, Minggu ganjil itu diisi non biomedis dari mata hati, ya belajar non biomedis. Minggu genap itu minggu kedua saya ngasih materi seperti ini. Minggu keempat kita adakan konsultasi online, ya kita bantu secara online karena kita kan tidak ketemu orang tua, tidak ketemu anak, tidak ketemu orang tua, kita bantu. Nah selama menunggu konsultasi tatap muka, ceritanya tatap muka ya karena kita lihat lewat video call. Tolong tiap minggu laporan biasa, ya laporan update biasa supaya nggak terlambat karena kita berlomba dengan waktu. Ini waktuku udah hampir habis ya. Aku coba tunjukkan beberapa slide lagi. Ini ya gejala-gejalanya kalau kandidanya terlalu banyak. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tadi kumpulin ya, seluruh kumpulan gejala yang disebabkan karena jamur, karena parasit, karena kekurangan enzim, hanya dikasih 2 suplemen dasar itu tadi, plus obat cacing, apalagi tambah biostrat, itu sudah lebih banyak yang didandani. Tanpa tes loh ya. Walaupun hasilnya nggak tepat-tepat benar, at least selalu ada progres. Oke, aku lompatin dulu. Ini kenapa aku milih biostrat. Karena isinya banyak ya, lebih dari 61 macam. Isinya ada 61 macam zat. Jadi di selalu tablet itu, sebenarnya kalau anak mau makan 1 tablet itu nggak makan 1 tablet, makan 61 macam isinya ya. Makanya aku seneng ya, jadi praktis. Nggak perlu sampai habis berember-ember. Dalam arti dok minumnya sampai satu mangkok, nggak perlu. Nah ini gejala-gejala alergi yang timbul. Makanya kalau saya sarankan, anak-anak itu selalu saya sarankan ya, kalau sudah dilakukan terapi suplementasi, tolong lakukan terapi Bicom, karena yang bisa menghilangkan alerginya itu ya cuma terapi Bicom. Belum ada teknologi yang lain. Dan ini loh, gejala alergi itu banyak. Bayangin kalau begitu alergi yang ini, gejalanya banyak tadi ini, termasuk ADHD, autism, epilepsi. Ini semua karena alergi loh. Bayangkan tadi, segudang ya, tak balikin lagi deh, satu, gak usah dibayangin. Tak balikin lagi dah, satu-satu, untuk lihat secara cepat. Ya. Ini gangguan kekurangan enzim. Ya. Ini lebih dikit, cuma 10. Ini tak tunjukin yang gangguan kekurangan enzim nih. Lebih dari 10 nih. Semua kena nih ya. Alergi sudah ada di sini. Ini udah kamu terapi, pakai enzim. Kemudian gangguan kebun binatang, dysbiosis ini, cacing. Ada alergi lagi di sini. Ada cemas, nafas bau, badan bau. Ya, ini macam-macam nih. Kognitifnya jelek, loncat-loncat steaming. Ini jamur. Kemudian ditambah terapi alergi yang juga mengatasi gejalanya banyak nih. Nih. Coba. Nih. Dan gejala alergi yang terbanyak apa? Gangguan mood nih. Kalau anakmu diterapi aja cuma kayak gitu, masa gak progres? Nah itulah rahasia kenapa anak-anak saya progres. Dan sayangnya terapi alergi itu saat ini cuma bisa pakai Bicom. Sampai ada bukunya ini ya, Dr. Namburipat yang buat. Say Goodbye to Autism. Ya. Hanya di terapi alergi dok, karena banyak yang salah diagnosa.
Banyak anak-anak kita itu bukan autis, anak-anak kita itu sakjane cuma alergi tok. Ya makanya aku bersyukur ya anak-anakku anak alergi di terapi sebentar ya selesai. Ngomong-ngomong tadi itu baru bahas satu yang berinflamasi karena alergi. Lah yang lainnya apa? Patogen ini terapi bikom. Gak ada pilihan. Lah yang susah apa? Neurotransmitter sama hormonal. Ini mestinya terapi bikom, terapi bikom, terapi bikom, terapi bikom juga. Ini masih bisa suplemen. Nah yang ini, mana ada? Mosok anakmu kalau kelebihan testosteron masih dikasih pil KB? Gak mungkin kan? Iya kan? Nah yang ini kita buatkan, khusus ini eksklusif buatan Mata Hati. Ya bukanlah buatan pabrik, tapi yang punya ini mereknya yang punya Mata Hati. Yang udah dibeli sama Mata Hati. Ini namanya Peace and Calm. Ini penelitiannya ya. Ini usia anak-anaknya ini kebanyakan laki-laki, kecuali Asmania ini perempuan ya. Ini anak yang dikasih suplemen, kemudian dikasih ESO. Ini namanya ESO, essential oil. Ya. Hasilnya ini respon orang tuanya. Oh bagus dok, bagus dok, bagus. Ini belum terapi ini. Ini belum dilakukan terapi waktu itu. Ini dari usia 7 tahun ya sampai usia 23 tahun paling gede. Hasilnya tetap bagus. Anaknya jadi tenang, jadi bagus. Jadi Bapak Ibu, saran saya supaya di rumah itu tetap nyaman, tetap enak ya. Anaknya gak gampang ngamuk, terutama anak-anak yang belum diterapi, belum diapain. Saran saya kasih aja oil ini. Apalagi anak punya gangguan tidur ya. Ini kan membuat tenang, membuat gak ngamuk ya, terutama di neurotransmitter sama di hormon. Tolong olesi ini di dada. Kenapa di dada? Dada itu tempatnya cakra ketiga. Ya. Sumber energi yang paling besar. Ya, di cakra. Sebenarnya dioles dimanapun ya sama aja, karena bukan oilnya. Yang penting adalah frekuensinya. Ya. Oles di dada. Berapa kali dok? Saran saya, sehabis mandi. Kalau dianggap sehabis mandi itu mandinya 2 kali, pagi sama sore ya 2 kali. Sebelum sekolah atau sebelum belajar dikasih, biar anaknya tenang. Terus sebelum ke tempat terapi biasanya. Terus belum tidur dikasih lagi, ya. Jadi bisa 3-4 kali dioles. Ya. Ini roll on, tinggal dioles gitu doang. Ini efektif. Ini diisi macam-macam sekarang sama saya ya. Karena ini biasanya kan oil bisa di-imprint. Jadi saya imprint yang edisi pertama kemarin anti COVID. Ya. Kemudian yang kedua kemarin kita isi apa lagi ya, banyak macam-macam. Ini di Mata Hati ada, ya. Di Bukalapak juga ada. Ya. Di Mata Hati ini dijualnya per satu ini harganya masih gak lebih mahal dari essential oil yang lain. Ini 250.000 ya, per biji. Ya, ini contohnya si Rizky tadi ya. Nah ini yang kita lakukan terapi ya, suplementasi iya, ESO iya, Bikom iya. Ya, hampir 17 tahun ya, hasilnya bagus. Ini belum ada data lagi ya, sekarang sudah bulan Juni ya. Ini tak balikin lagi datanya ke tadi. Jadi tidak ada kata terlambat. Ya. Ini cuman melakukan suplementasi doang. Data ini loh ya. Dan sekarang melakukan terapi jarak jauh. Ya ini 3 ini orang Kendari kalau nggak salah. 3 ini Kendari. Ini Surabaya ini Nicholas ini. 4235 ini di bulan Desember nih, bulan Januari ya. Ini di screenshot ya. Nah yang ini orang Kendari. Sekarang mereka melakukan terapi jarak jauh ya karena kita belum bisa buka klinik di sana. Ya nggak bisa terbang ya, pesawatnya nggak ada. Ya, terus ada karantina lagi. Ini suplementasi terapi non biomedis, terapi Bikom. Ini. Ya. Hari ini kita udah bahas yang ini. Dan persis ya, jamnya habis, gak sempat buat pertanyaan ya. Yang sini belum dibahas, yang genetik ini. Ini mungkin bulan depan ya, tapi bulan depan rencanaku mau baca tentang cara baca tes Aspira ya. Ya mungkin tertunda lah ya. Tak tunjukin sepintas saja deh. Ya. Jadi yang sisi atas ini belum kebahas ya, belum kebahas ya. Aku mau nunjukin testimoni aja deh. Ya, testimoni ya. Ini di komunitas Bogor ya. Jadi aku punya sekarang ini 26 komunitas ya di grup saya. Sudah banyak yang tak campur ya. Yang di Tangerang sekarang udah tak lepas karena tak pikir nggak aktif ya, nggak aktif orangnya sedikit ya tak lepas ya. Ini laporan dari orang tua ya. Ada kejutan dari Nisa hari Jumat Bikom pertamanya. Jadi baru terapi Bikom pertama kali. Hari Minggu pagi, jadi Jumatnya terapi. Minggu pagi bangun tidur pakai baju langsung main piano. Padahal sudah lama tidak menyentuh piano, dan biasanya kalau di rumah maunya pakai kaos dalam, jadi kaos baju yang sudah medot, yang sudah
karu-karuan. Kecuali keluar rumah baru mau pakai baju. Ya, halus banget, suatu banget. Makasih Dokter Heni, Mama Harumi. Jadi gak sabar nunggu Jumat berikutnya. Ya. Jadi efek terapi itu kelihatan banget tuh. Jadi saran saya, kalau memang Bapak Ibu bisa melakukan terapi Biko, melakukan. Jangan sampai telat. Walaupun saat ini dia ngomong, dok, kan kita nggak bisa ke Surabaya, terapi jarak jauh itu ada. Dan Bapak Ibu nanti boleh nanya ya sama orang-orang yang sudah melakukan terapi jarak jauh, mereka masih tetap dapat manfaat kok. Ya, masih